Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bab As-Sadis wa Thalathun fi Fadilati Iyadatil Marid. Pada pertemuan kali ini kita membaca kitab tentang hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit ini sangat jarang di antara kehidupan kita, orang-orang yang mengamalkan, teman, keluarga atau yang lainnya, jarang kita mengamalkan. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiy alaihi salam, udul marid wattaba'ul janazah tudzakirukumul akhirah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, udul marid, jenguklah orang yang sakit, wattaba'ul janazah, dan ikutilah jenazah, maka itu akan mengingatkanmu kepada akhirat. Jadi kenapa orang yang menjenguk orang sakit itu bisa mendapatkan pahala besar? Karena dalam satu kitab dijelaskan bahwasanya orang yang diberikan musibah sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya Allah menampakkan kasih sayang kepadanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkehendak baik kepada seorang hamba, Allah beri dia penyakit. Itu sebenarnya proses pengampunan dosa bagi sang hamba tadi. Allah kasih penyakit, atau Allah persempit kehidupannya, Allah persempit ekonominya, atau Allah persempit dadanya, ditolimi oleh orang lain, difitnah oleh orang lain. Semua itu adalah proses pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Muhsin bin Ali Ahliwan, guru kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengampuni seorang hamba, maka Allah berikan penyakit. Di masa hidupnya diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab terampunnya dosa, kata beliau, dengan memperbanyak ibadah, zikir dan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dengan taubatnya itu belum bisa mengampuni semua dosa-dosanya, maka Allah beri dia penyakit, sakit, macam-macam penyakit, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai dengan sakit tersebut dia meninggal dunia. Maka dengan sakit tersebut Allah hapus dosa-dosanya. Jika dengan musibah sakit dosa tidak terampuni, maka penghapusan dosa terakhir adalah dengan pembakaran, naudzubillah, yaitu siksa dalam api neraka, naudzubillah min dzalik. Orang yang sakit, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama dia sakit, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi di masa ia sakit, dosanya diampuni. Para malaikat membacakan istighfar kepada orang tersebut, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah ia sembuh, kata baginda Rasul, semua dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Oleh karenanya, orang yang menjenguk orang sakit itu mendapatkan pahala besar. Karena apa? Karena ketika menjenguk orang sakit, orang yang sakit tersebut pada saat itu mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah. Maka orang yang menjenguknya juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaba'ul janazah, dan iringilah jenazah. Tudzakirukumul akhirah, niscaya itu akan menyebabkan engkau ingat kepada akhirat. Sehingga ada salah satu kebiasaan guru kita di Hadramaut, itu ada salah satu habaib, mana lupa namanya, ketika beliau ingin
ingin ingat kepada Allah, misalnya ketika beliau merasa sulit dalam ibadah, terasa tidak khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan nikmat dari Allah dan beliau lupa untuk bersyukur kehadiran Allah, maka beliau menjenguk orang sakit. Jadi ketika kita melihat orang sakit kan, kita kondisi sakit bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Kita lihat di rumah sakit orang yang pincang misalnya, patah kaki atau macam-macam sakit, kondisi kita sehat, maka kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau beliau ini datang ke kuburan, ziarah kubur, maka dengan niatan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada pertemuan acara di rumah Pak Darwis, itu kan kita membahas tentang masalah bagaimana ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, maka keluarga itu dianjurkan untuk menutup aurat dan mengantarnya jenazah ke kuburan. Dan di situ kan ada dzikir-dzikir. Yang pertama membaca ketika mayat dimasukkan ke dalam kubur, kita membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah 3 kali. La yu'adzabu arba'in sanah. Maka si ahli kubur tadi aman dari azab kubur selama 40 tahun. Juga dianjurkan mengambil segenggam tanah dan kita bacakan Alam Nashrah 7 kali dan dimasukkan bersama dengan timbunan tanah. La yu'adzabu abadan, maka si mayit tidak akan siksa selama-lamanya sampai nanti akhirat. Juga dalam hadis yang lain baginda Rasul bersabda, jika si ahli kubur tadi ingin selamat dari azab kubur, ketika si mayit tidak dimasukkan ke dalam kubur, maka bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Tambahan lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Maka jika dibacakan ini, kata baginda Rasul, maka ia tidak akan disiksa dalam kubur hatta yunfakha fi sur, sampai ditiup sangkakala. Maksudnya sampai hari kiamat dalam kuburan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai sangkakala ditiup, trompet ditiup, terjadinya kiamat kubur. Sampai maksudnya sampai kiamat di alam kuburnya selamat, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'idul marid yamshi fi mafraqatil jannah. Orang yang menjenguk orang sakit itu sesungguhnya ia berjalan di taman surga. Hatta yarji'a, sehingga ia kembali. Itu saking besarnya orang yang menjenguk orang sakit. Wa qala alaihi salam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyadatul marid awwalu yaumin fardhiyah wa ma ba'daha sunnah. Menjenguk orang sakit pada hari pertama ia sakit, fardhiyah itu hukumnya wajib. Maksudnya di sini kata-kata wajib bukan wajib syarak seperti sholat ya. Artinya sunat muakkad, pahalanya besar. Maka ini hukum yang sudah hampir mendekati hukum wajib, sunnah muakkad. Wa ma ba'daha sunnatun, dan setelah 3 hari pertama maka hukumnya sunnah. Sunnah ghairu muakkad. Artinya hari pertama itu yang lebih besar pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la tajibu iyadatul marid, dan tidak wajib menjenguk orang sakit illa ba'da 3 ayyam, kecuali setelah 3 hari. Ini ada perbedaan dalam hadis dengan hadis yang lainnya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya tidak dihukumi sunat muakkad menjenguk orang sakit itu kecuali si sakit tadi lewat dari 3 hari. Maksudnya kalau masih sakit
Kalau udah sembuh tak pulang. Ini selagi masih sakit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan salihan kharaja ma'ahu sab'una malakan. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, dan ia orang termasuk orang yang soleh, maksudnya si sakit tadi termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, kharaja ma'ahu sab'una malakan, maka akan keluar bersama orang yang sakit tadi 70 malaikat. Datang malaikat turun ke tempat tersebut. Yastaghfiruna lahu, yang mana para malaikat yang 70 tadi memintakan ampun kepada si penjenguk. 70 malaikat. Kalau malaikat yang baca ini memintakan ampun untuk kita, pasti mustajab, karena malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhrujuna minal baitil marid ma'ahu wa yadkhuluna ilal baitihi. Dan 7 malaikat tadi keluar dari rumah orang yang sakit bersama dia. Dan ia masuk, dan para malaikat itu masuk ke dalam rumah si penjenguk ketika malaikat orang tadi sampai ke rumahnya. Jadi ikutin sama malaikat. Jadi ketika kita sampai ke rumah menjenguk orang yang sakit, mana 70 malaikat turun kepada mendatangi kita, mereka mintakan ampun untuk dosa-dosa kita, dan ketika kita sampai ke rumah, malaikat tadi ikut ke rumah kita dan masuk ke dalam rumah kita. Wa qala alaihi salam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan lam yazal fi kharfatil jannah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka pasti atau tiada henti dia akan memetik buah-buahan di surga. Artinya orang yang menjenguk orang sakit itu Allah akan memberinya itu pepohonan di surga yang mana nantinya ia akan memetik buah dari pohon tersebut. Wa qala alaihi salam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aidul marid yakhudu fi rahmatillahi ta'ala. Orang yang menjenguk orang sakit, yakhudu fi rahmatillah, maka ia berjalan dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza jalasa indahu, dan ketika ia duduk di sisi orang yang sakit tersebut, inghomasa fiha, maka ia akan menyelam ke dalam lautan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita jenguk orang sakit itu, kita jangan jauh-jauh dari orang yang sakit, duduk di sampingnya. Jalasa indahu, duduk di sisi orang yang sakit. Maka ketika duduk di samping orang yang sakit, kita sudah masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak duduk di sisi orang yang sakit, tidak duduk di sampingnya, maka hanya kita mendapatkan keutamaan istighfar dari malaikat. 70 malaikat meliputi kita. Tapi kalau kita sudah duduk di sisi orang yang sakit, maka kita masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu kalam hikmah, lupa ada kita. Kalau kita sakit itu bersyukur kepada Allah. Maka dikatakan oleh ulama, jika seseorang selama 40 hari itu tidak sakit, makanya termasuk orang yang munafik. 40 hari tidak pilek, tidak masuk angin, tidak demam, tidak apa, nanti munafik orang. Munafik.
Kalau tidak pernah sakit, cek nasab, takut dia juga Fir'aun dia. Fir'aun tidak pernah sakit. Jadi bersyukur. Kalau kita masih sakit, berarti nasab kita masih bagus. Tidak nyambung ke Fir'aun. Wa qala alaihi salam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, adamu iyadatil marid asyaddu alaihi min mardihi. Tidak adanya menjenguk orang sakit itu lebih dahsyat daripada penyakitnya. Jadi sebenarnya orang yang tidak jenguk itu sakitnya lebih parah daripada yang sakit. Wa qala alaihi salam, al-iyadatu fawaqun naqatun. Menjenguk orang sakit itu paling lama fawaqun naqatun, seperti lamanya itu di antara dua susu unta. Maksudnya kalau kita menjenguk orang sakit itu tidak boleh lama-lama. 15 menit atau paling lama setengah jam. Karena apa? Yang sakit itu butuh istirahat. Jadi maksudnya sunnahnya ketika kita menjenguk orang sakit itu sebentar. Kalau udah masuk kategori lama, maka itu hukumnya makruh. Wa qala alaihi salam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa min tamami iyadatil marid, dan termasuk daripada kesempurnaan menjenguk orang sakit, ayyatu'a ahadukum yadahu ala wajhihi, hendaklah salah satu di antara kalian meletakkan tangannya di atas wajah atau keningnya. Kita jenguk orang sakit, itu termasuk adab yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Au ala yadihi, atau kita meletakkan tangan kita di atas tangannya, atau berjabat tangan, dipegang tangan. Fayas'aluhu kaifa huwa, dan kita bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana kabar ente sekarang, kondisi ente ada perubahan atau belum, tanyakan. Itu sunnah. Mulai kita pegang badannya, kita pegang wajahnya, pipinya, dan kita sentuh tangannya, dan kita tanya kabarnya bagaimana. Tapi yang sakit cewek, kalau yang sakit cewek tak usah lah. Agak ke rumah sakit, cewek sunnah nih, kabar itu lain lagi. Ini laki-laki maksudnya. Ini lihat mau agak ke rumah sakit ada yang warna hijau muda kan, sunnah nih nyentuh, kata Habib aja kita roti, makhluk aja roti itu aja. Oh jangan, nih lain lagi, artinya lain. Ini kalau sesama mahram, maksudnya sesama laki-laki atau perempuan yang keluarga, lain mahram tak boleh. Watama mitahiyatikum bainakum al-musafahah, dan sempurnanya penghormatan kalian di antara kalian kepada orang yang sakit tersebut al-musafahah, yaitu berjabat tangan atau bersalaman. Jadi kita masuk, kita jenguk orang sakit, kita jabat tangan, tanya kabar, kita sentuh keningnya, dan ketika pulang kita bersalaman kepada yang sakit tersebut. Di sini ada pertanyaan. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa kalau kita menjenguk orang sakit itu orang sakit itu akan dihapuskan dosanya, yang sakitnya gitu. Maksudnya dosa apa Ustaz? Dosa kecil, besar, atau dosa yang jelasnya Ustaz? Pembahasan itu ada di kitab Tablighul Ghafilin. Di situ tidak menyebutkan dosa besar ataupun yang kecil. Nah, di hadis itu menyatakan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah.
orang yang sakit diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selagi dia bersabar. Tidak ngeluh, bersabar, merasa nikmat, bersyukur, merasa nikmat diberi sakit oleh Allah. Nikmat. Di dalam kitab ini membahas tentang berbagai macam fadilah-fadilah ibadah, lengkap di sini. Ini ada 62 tentang masalah keutamaan ibadah-ibadah di sini. Dan banyak hadis di sini ana teliti amaliyah yang mempunyai keutamaan pengampunan semua dosa-dosa itu disebutkan di sini di ta'liqnya atau di syarahnya itu dosa-dosa kecil. Semua dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjenguk orang sakit. Kalau kita duduk di majlis taklim seperti ini, baca rotib, kita ada kajian kitab atau ceramah, di dalam hadis itu dikatakan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana pernah bertanya kepada guru kita Al-Habib Zain Al-Hinduan masalah keutamaan majlis yang menyebutkan yang pengampunan semua dosa-dosa. Maka kata Habib Zain, itu seluruh dosa, dosa besar maupun yang kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu seperti ini nih, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Diampuni. Dan juga di dalam syarah kitab Rotibul Haddad itu dalam pembahasan kalimat la ilaha illallah itu di syarahnya dijelaskan kalau kita ingin diampuni semua dosa-dosa besar, maka ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, kalimatnya itu dipanjangkan. Kalau tadi kan kita biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kitab itu dijelaskan kalau ingin semua dosa diampuni oleh Allah, panjangkan kalimatnya. La ilaha illallah. Dengan memfokuskan hati kita kepada Allah, ingatan kita kepada Allah, baca kalimat tersebut dan perpanjang kalimat. Itu penghapusan dosa besar dan yang kecil. Ibadah yang lain yang bisa menyebabkan penghapusan dosa besar ataupun yang kecil itu sholat sunnah tasbih. Pernah sholat tasbih? Maka baginda Rasul bersabda, orang yang melakukan sholat sunnah tasbih maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yang besar maupun yang kecil, yang sengaja ataupun tidak sengaja, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Itu fadilah sholat sunnah tasbih. Kalau tidak pernah tasbih, usahakan saya. Karena kata baginda Rasul, beliau bersabda, lakukan sholat sunnah tasbih. Kalau bisa di waktu malam. Jika tidak setiap malam, maka dalam seminggu sekali, yaitu malam Jumat. Jika tidak bisa, sebulan sekali. Jika tidak bisa, setahun sekali. Jika tidak bisa, seumur hidup sekali, kata Rasulullah. Parah dah nih. Seumur hidup sekali. Maka ulama mengatakan, jika seseorang semasa hidupnya tidak pernah sholat sunnah tasbih, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Alhamdulillah. Karena termasuk fadilah sholat tasbih ini bisa menyebabkan seseorang husnul khatimah. Ada satu review tentang menjenguk orang sakit ya. Ketika kita baru mendengar yang sakit masuk rumah sakit, kemudian kita menjenguk rumah sakit, ternyata yang sakit itu sudah keluar atau meninggal. Apakah niat kita menjenguk itu sudah termasuk mendapatkan ampunan dimohonkan ampunan oleh malaikat tadi, atau mendapatkan rahmat Allah? Fadilah tadi
itu diberikan oleh Allah ketika sampai ke rumah orang yang sakit. Kalau ketika kita ada niatan untuk menjenguk tapi tidak bisa disebabkan sakit sudah keluar dari rumah sakit atau sudah meninggal dunia, pahala niat kita dapat pahala niatan baik. Kita kan tidak tahu, baru mendengar bahwa masuk rumah sakit. Kita pergi ke rumah sakit, tapi ternyata orang yang sakit sudah keluar. Nah, kita sudah sampai di rumah sakit. Pahala niat kan kita dapat Ya. pahala niat. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana azarafna bi annana azarafna wa annana azrafna ala azrafna atub alaina تغسل لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد ترسيله والحمد لله في البال والتنادي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.